Terima kasih Bapa. Setiap kami yang ada di tempat ini kami yakin kami adalah orang-orang yang Engkau tentukan untuk ada di tempat ini. Hanya karena tangan-Mu yang membawa kami datang di tempat ini. Dan ketika Engkau membawa kami datang di tempat ini, kami percaya Engkau sedang punya urusan sama kami masing-masing. Engkau ingin berperkara dengan kami masing-masing. Itu sebabnya saat ini kami mau rendahkan hati kami. Kami mau fokus hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya tidak akan mungkin setiap orang datang mencari Engkau pulang tidak dapat apa-apa. Dan kami yakin ibadah kami hari ini memberikan kekuatan baru, memberikan pengharapan baru, memberikan kami keyakinan bahwa kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa hari ini kita sudah ada di pertengahan bulan pertama di tahun yang baru ini. Rasanya baru kemarin kita merayakan Natal, lalu dengan hingar-bingar menyambut tahun yang baru. Dan hari ini kita sudah ada di pertengahan bulan pertama. Dan pada waktu memasuki tahun yang baru ini, ada sebagian orang memasukinya dengan begitu antusias. Namun tidak sedikit juga yang memasuki tahun yang baru ini dengan kebimbangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ketika kita membaca medsos, Bapak Ibu Saudara, beritanya semua menakutkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, izinkan saya berkata kita tidak perlu takut menghadapi situasi apapun. Sebab yang menyertai kita lebih besar dari apa yang ada di hadapan kita hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran menghadapi hari-hari yang ada. Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang rencananya tidak akan pernah gagal atas hidup kita. Mazmur 139 katakan Bapak Ibu Saudara, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku sejak dari kandungan ibuku. Betapa dahsyatnya kejadianku. Bapak Ibu Saudara, sejak dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah menaruh perhatian yang begitu luar biasa. Dia sudah rancangkan hidup kita sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Itu sebabnya izinkan sekali lagi saya tanya. Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya itu atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan? Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini? Tentunya tidak akan pernah. Itu sebabnya ketika tangannya sedang menuntun kita menyeberangi samudera kehidupan kita hari ini, namun di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menerpa kita, ketahuilah kasih dan kuasa-Nya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, bukan bagian kita untuk memahami semua yang terjadi dalam hidup kita. Namun bagian kita adalah setuju saja sama Tuhan. Ikuti setiap proses yang Tuhan sedang buat dan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebab apapun proses yang Tuhan buat dalam hidup kita, percayalah semuanya pasti akan baik adanya bagi setiap kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, saat ini saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan. Dengan bersama-sama kita berkata, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Saudara, untuk dapat berkata semua yang Tuhan buat itu baik, sesungguhnya diperlukan iman yang besar. Sebab bukankah pada kenyataannya tidak semua yang terjadi dalam hidup kita kelihatannya baik, bukan? Itu sebabnya ada banyak orang seringkali mengeluh kepada Tuhan, mengapa hidup ini begitu sulit? Sedemikian sulitnya sehingga banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, izinkan hari ini saya menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya bukan kesulitan yang membuat kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun rasa takut dan khawatir itulah yang sering kali membuat hidup ini menjadi sulit. Itu sebabnya Tuhan tidak menuntut kita harus memahami semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan cuma minta persetujuan kita atas apapun yang Dia buat, atas apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebab tidak akan pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan, dari semula telah Kau tetapkan dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, nyatakan persetujuan kita. Semua baik. Ini persetujuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun dan bagaimanapun, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan syukur katakan, Kau jadikan hidupku berarti. Engkau baik selamanya, tak pernah berubah. Kasih dan setia-Mu selamanya. Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tidak usah minta yang lain. Biarlah saat ini kita hanya datang untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala tuntunan dan penyertaan-Nya atas hidup kita, sampai kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Innal harabu, innal bayarabasyate. Selamanya hanya Engkaulah yang tak
hadapan-Mu saat ini Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti, mengapa semuanya harus terjadi. Maafkan kami Bapa. Saat ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa mengerti, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, tidak pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita punya Bapak yang begitu baik, namun tetap saja banyak orang yang protes dengan berkata, tetapi Dia kan Tuhan. Itu sebabnya Dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai manusia. Itu sebabnya Dia tidak akan pernah bisa mengerti apa yang sedang saya rasakan saat ini. Bapak Ibu Saudara, untuk alasan itulah Dia tinggalkan segala kemuliaannya. Dan Dia menjadi manusia seutuhnya. Sama seperti saudara dan saya. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa artinya rasa takut itu. Bahkan bukankah di dalam ketakutan kita yang paling dahsyat dalam hidup ini, kita belum pernah kan ketakutan sampai keluar keringat kita seperti darah. Dia pernah ada dalam situasi itu. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa artinya rasa takut itu. Dia mengerti betul apa artinya rasa sedih. Dia mengerti betul apa artinya rasa ditinggalkan sendiri. Bahkan Dia mengerti betul apa artinya rasa dikhianati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, percayalah, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita. Tidak ada satupun yang peduli dengan kita. Sebagaimana Dia Allah mengerti dan mempedulikan hidup setiap kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi izinkan saya menyadarkan setiap kita. Dalam hidup ini ada 3 jangan yang harus selalu kita ingat. Jangan yang pertama, jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang sekali mengukur kasih setia Tuhan itu dengan apa yang dia alami.
Ketika segala sesuatu berjalan baik, ketika segala sesuatu berjalan seperti apa yang dia harapkan, lalu dengan mudah mulutnya berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat dan sebelumnya. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika dia sedang menghadapi banyak hal yang dia tidak bisa mengerti mengapa semuanya harus terjadi, dia mulai mempertanyakan kasih Tuhan atas hidupnya. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Jangan yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan pernah salahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat Dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan. Dan jangan yang ketiga, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab ketika Dia berkata Dia mengasihi kita, Dia bukan hanya sekedar berkata bahwa Dia mengasihi kita, tetapi Dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya Dia beri buat kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja Dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang Dia tidak bisa berikan bagi kita? Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan iman di hadapan Allah katakan, persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, sekali lagi katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran? Karena kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kegelapan tengah menyelimuti jalan hidup kita. Sedemikian gelapnya sampai-sampai kita tidak melihat ada jalan di situ. Jangan berkata sudah tidak ada jalan lagi. Sebab di dalam Tuhan kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan kesengsaraan yang begitu dalam tengah kita alami. Dan itu membuat kita menitikan air mata. Namun jangan dulu putus asa Bapak Ibu Saudara. Ingatkan kepada diri kita bahwa ini belum selesai. Ini belum berakhir. Sebab di dalam Tuhan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Musa tidak pernah tahu kalau laut terberau itu akan terbelah menjadi dua, sementara keadaan di belakang semakin kritis. Seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun satu yang kita harus imani, Dia tidak akan pernah terlambat, tepat pada waktunya. Pertolongan dan kuasanya pasti akan dinyatakan bagi kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, sekali lagi saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan,
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan iman, katakan, di saat ku tak berdaya, ini kepercayaan kami Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Di saat ku tak berdaya, ini pengakuan kami Tuhan. Oh, yeah. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama ku besertamu, ku melihat ada mujizat setiap. Sekali lagi katakan selama. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, setiap hari. Dengan iman